hari ini Celipi dikasih tema untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Fruit and the Gifts of the Holy Spirit. Kebetulan itu juga adalah tema bulanan dari gereja kita ini. Jadi hari ini Celipi mau sampaikan firman Tuhan, pengajaran supaya kita semua bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini, punya pemahaman yang benar, yang tepat, sehingga hidup kita ini juga bisa menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan mau, sesuai dengan kebenaran yang sudah kita ketahui. Oke? Nah, teman-teman Army of God, Celipi mau sampaikan perkataan ini sih, sederhana tapi itu yang muncul sementara tadi menyembah. Do you know that God really loves you? Apakah engkau tahu bahwa Tuhan sangat mengasihimu? Setiap engkau sangat dikasihi oleh Allah. Amin. Kalau bisa Celipi pengen tatap mata satu persatu, pengen ngomong, hey, God loves you so much. Do you know that? Apakah engkau tahu kalau Tuhan sangat mengasihimu? Hari ini Celipi rasakan hati Tuhan. Tuhan tuh gak mau ada satupun orang yang duduk ada di ruangan ini. Ada satupun kalian yang merasa gak ada yang sayang sama kamu. Yang merasa bahwa hidupmu itu hampa, hidupmu tuh kosong, hidupmu itu gak berguna. Sungguhan Celipi berharap bahwa ini bukan kata-kata klise yang sounds like a cliche gitu ya di dalam telingamu, tapi benar-benar Celipi mau sampaikan dari hati Tuhan, kamu adalah orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kamu adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. God really loves you. Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, kepadamu dan kepadaku, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa di surga memberikan Yesus kepadamu satu persatu di tempat ini, karena engkau begitu dikasihinya, karena engkau itu begitu berharga di mata Allah Bapa. Amin. Lagu pertama tadi kita bilang, ku punya Yesus. Berapa di sini yang sungguh-sungguh percaya bahwa engkau punya Yesus di hidupmu? Lambaikan tanganmu. Have you received Jesus? Have you received Jesus in your heart, in your life? Apakah engkau sudah menerima Yesus dalam hatimu? Amin. Jika ya, jika sudah, itu artinya engkau sudah menerima pemberian yang sangat berharga. Pemberian yang paling sempurna yang Allah Bapa berikan. Jesus is a gift. A precious gift. Pemberian yang sangat berharga yang diberikannya kepada umat manusia. Kepada engkau dan aku. Dan Yesus ini bukan sembarang hadiah. Bukan sekedar sesuatu. Yesus ini adalah pemberian yang sangat mahal. Tahu nggak, Alkitab berkata, barang siapa menerima Yesus, maka ia menerima segala kepenuhan hidup ini. Life in its fullest. Hidup yang sepenuhnya, itu yang kau terima saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja di hidupmu. Jadi waktu kau terima Yesus, kau percaya kepada Yesus, hidupmu ini penuh, utuh, sempurna, tidak kekurangan apapun. Halo, amin. Percaya enggak? Jangan sampai ya kita ini latah ngomong ku punya Yesus, ku punya Yesus. Tapi sementara mulut kita berkata begitu, di hati kita merasa kosong. Di hati kita merasa hampa. Di hati kita merasa hidupku ini enggak berharga, enggak berguna. Bahkan engkau merasa pingin mati, pingin bunuh diri. Karena engkau merasa hidupku ini gak bahagia. Padahal itu gak benar. Karena Alkitab berkata, barang siapa menerima Yesus, menerima kepenuhan hidup itu. Firman Tuhan berkata, Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam segala kelimpahannya. Amin. So ini yang ada padamu. Jangan sampai engkau gak menangkap dan gak menyadari kebenaran ini. Kita buka beberapa ayat ya.
Kolose 2 ayat 9 sampai 10a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab di dalam dialah, yaitu di dalam Yesus, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ayat yang ke-10 bagian A. Aku nungguin ini loh yang di depan, kok gak maju-maju. Oke. Ya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Coba lihat versi firman Allah yang hidup. Di dalam versi bahasa Indonesia yang firman Allah yang hidup berbunyi demikian. Karena di dalam Kristus, Allah hidup dalam segala kepenuhannya di dalam tubuh manusia. Yesus Kristus Tuhan itu adalah Allah yang berdiam dengan segala kepenuhannya dalam tubuh manusia. Jadi, saudara, Anda dan saya memiliki segala-galanya apabila saudara memiliki Kristus. Karena dalam Kristus itu berdiam Allah dengan segala kepenuhannya. Ada hidup dengan segala kepenuhannya. Satu ayat lagi. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4. Versi terjemahan baru berbunyi demikian. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahi Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita lihat lagi versi firman Allah yang hidup ya, supaya kalian semua bisa lebih paham. Bunyinya seperti apa? 2 Petrus 1 ayat 3. Sebab sementara saudara mengenal Dia, mengenal Yesus dengan lebih baik, maka dengan kebesaran kuasanya Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang apa? Sungguh-sungguh baik. Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Ayat yang keempat, dengan kuasa yang sama juga Ia juga telah memberikan kepada kita segala berkat-Nya yang kaya serta menakjubkan itu seperti yang telah dijanjikannya. Misalnya, janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita. Dan perhatikan ini, janji untuk memberikan sifatnya sendiri kepada kita. Jadi waktu engkau menerima Yesus, engkau menerima pemberian yang terbaik. Engkau menerima pemberian yang terbaik itu apa? Hidupmu itu adalah kehidupan yang penuh, kehidupan yang seutuhnya. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Loh gimana caranya? Masa sih waktu aku terima Yesus, sungguh-sungguh hidupku ini berubah menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh baik? Ya, karena firman Allah berkata demikian. Kayak apa? Gini, dengar baik-baik. Yesus berjanji, waktu Dia datang kepada kehidupanmu, Dia memberikanmu hidup sepenuhnya. Artinya apa? Engkau akan diubahkan dari dalam dan dari luar. Dari dalam engkau akan mengalami semua karakter-karakter Kristus, sifat Kristus. Itu mulai bertumbuh di dalam dirimu. Sehingga engkau menjadi pribadi yang berbeda. Karakter manusia lamamu akan diubah. Engkau dulu pribadi yang tidak menyenangkan, diubah menjadi pribadi seperti Kristus. Karakter dan sifatmu diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya engkau diubah dari dalam, engkau juga akan diberikan segala berkat untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaannya yang mulia. Jadi hidupmu itu menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Kenapa? Engkau hidup bukan sekedar hidup. Engkau hidup di muka bumi ini menjadi pribadi yang mengagumkan
Karena sifat karaktermu seperti Kristus. Bukan hanya itu, bukan kau menjadi pribadi yang mulia. Siapa di sini yang kepingin jadi pribadi yang mulia? Siapa yang pingin karakternya seperti Kristus? Yang benar-benar mulia jadi teladan. Yang ini bukan untuk sombong-sombongan kita. Tapi kan kita nih happy ya kalau kita jadi orang yang mulia, yang baik. Happy kan? Siapa yang di sini sering bergumul, aduh karakterku nih kok kayak gini ya. Karakterku ini kok masih suka marah-marah ya. Karakterku ini ya kok masih suka cemburu ya. Kok aku nih kok gak punya kasih ya. Kita seringkali struggle dengan karakter kita. Dan seringkali kita sedih. Kenapa? Karena kita pingin punya karakter yang baik. Kita pingin jadi pribadi yang berbeda. Pribadi seperti siapa? Seperti Kristus. Karena Kristus itu adalah pribadi yang sempurna. Amin. Siapa di sini yang jatuh cinta sama Yesus? Siapa yang kepingin seperti dia? Aku juga maksudnya. Kepingin kayak Kristus, tapi kok susah ya? Nah tapi firman Tuhan janjikan pada kita, waktu engkau terima Yesus, hidupmu gak akan pernah sama lagi. Hidupmu akan hidup yang sepenuhnya. Kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Karena kamu akan diubahkan dari dalam. Kamu akan memiliki karakter Kristus dan dari luar kamu akan ikut mengambil pekerjaan. Bagian dalam pekerjaan kuasanya. Melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa kalau kau terima Yesus dalam hidupmu, hal-hal ini akan terjadi. Lambaikan tanganmu, kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah tapi gimana? Kok masih belum terjadi? Gitu kan? Kok aku udah lama jadi orang Kristen, kok aku belum ngalami itu? Nah hari ini Celipi mau sampaikan firman Tuhan ini untuk memberikan pengertian kepadamu. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan itu akan terjadi di hidupmu. Yang percaya katakan amin. Nah gimana, lewat apa? Caranya atau apa yang Yesus lakukan sudah dia memberikan janji itu adalah dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Step ini gak boleh di skip. Gak cukup kamu cuma percaya sama Yesus. Kamu harus menerima Roh Kudus. Karena ini adalah langkah berikutnya untuk kamu bisa sampai kepada janji yang tadi. Kehidupan yang sepenuhnya tadi, yang inside out tadi. Amin. Berapa banyak di sini yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh? Dibaptis dalam baptisan Roh Kudus dan kemudian berbahasa roh sebagai tandanya. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Jangan diturunin sebelum Celipi ngomong. Oke, yang belum minta ya. Karena itu adalah janji Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima Roh Kudus. Ya, harus ngalamin itu. Oke, harus berangkat maju. Bukan cuma terima Tuhan percaya, tapi harus terima Roh Kudus. Nah, Celipi jelasin dulu. Apa sih yang akan terjadi kalau Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita? Ada dua hal minimal yang akan terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu. Ini masih jelasin yang tadi tuh, inside out. Yang pertama, Roh Kudus ketika dicurahkan dalam hidupmu, diberikan dalam dirimu, maka Roh Kudus akan memberikan potensi di dalam dirimu untuk kau dan aku ini bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dalam sifat-sifat dan karakter-karakter kita melalui yang dinamakan buah roh. Katakan buah roh. Roh Kudus dalam diri kita itu akan memproduksi yang namanya buah roh atau karakter Kristus itu di dalam diri kita. Nah, yang kedua, selain dari dalam dia memproduksi yang namanya buah roh karakter Kristus, the Holy Spirit in us, dia juga akan, yang kedua, membawa yang namanya gifts atau pemberian-pemberian atau karunia-karunia Roh Kudus. Kalau buah tadi singular gitu ya, buah roh. Yang ini karunia-karunia. Berbagai macam karunia-karunia Roh Kudus. Yang ini itu the Holy Spirit through us, melalui kita. Ya. Dan dua-duanya ini akan Celipi jelasin seperti apa. Celipi jelasin dulu mengenai buah roh. Buah roh atau karakter Kristus dalam diri kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menyebutkan bahwa buah roh itu karakter Kristus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini semuanya adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Artinya karakter Kristus itu all that in one. Ya, jadi semuanya itu. Jadi gak bisa, aku punya kasih tapi aku gak punya penguasaan diri. Itu bukan buah roh. If you have love, then you also will have self-control. Buah roh, satu, singular. Gitu ya. Nah, caranya gimana Roh Kudus dalam diriku menghasilkan yang namanya buah roh? Kuncinya sebenarnya sederhana. Kalian gak perlu kayak, kadang kita seringkali terjebak ya dengan frustrasi ya. Aduh gimana sih, tak sabar-sabarin. Kok gak sabar-sabar juga ya. Tak lembut-lembutin. Kok kasar melulu ya. Kita struggle ya, kita berusaha untuk memproduksi karakter itu. Gak akan bisa. Tapi sekali lagi Roh Kudus di dalam dirimu, itu yang akan memproduksi karakter-karakter itu. Kuncinya cuma satu, kamu dan aku, you and I, hanya perlu untuk tinggal dalam persekutuan dengan Dia. Seperti Yohanes 15 ayat 1-8 katakan seperti ini. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Setiap ranting, setiap carang yang tidak menempel, melekat pada pokok anggur itu gak akan bisa berbuah. Akan menjadi ranting yang kering yang kemudian dibakar, dibuang dan dibakar. Tapi selama kamu dan aku menjadi ranting yang tinggal menempel pada pokok anggur, maka pastilah kau akan berbuah. Amin. Itu udah janji Tuhan, itu udah otomatis, itu udah pasti. Kuncinya apa? Tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan itu kayak apa sih? Gini loh, Cilipi cuma mau encourage kalian semua untuk memupuk, katakan memupuk. Katakan memupuk. Pakai masker juga harusnya aku masih dengar. Katakan memupuk. Ya, bahasa Inggrisnya cultivate. Cultivate itu artinya apa? Hati ini dipupuk, diarahkan. Arti yang lain itu seperti kayak misalnya orang itu mau menggiring bebek gitu ya. Dia gembala bebek, nggak tahu ada gembala bebek nggak ya? Ya pokoknya gitulah ya, orang yang jagain bebek-bebek. Nah itu bebek-bebek sukanya kan jalannya sembarangan tuh. Nah diarahkan, hei jangan minggir-minggir, diarahkan. Ini hati harus diarahkan. Digembalakan. Yang gembalakan kamu sendiri. Arahkan hatimu, condongkan hatimu, pemazmur berkata, untuk selalu haus, untuk selalu menghargai, untuk selalu rindu. Walaupun hari ini kau berkata, aku lagi gak mood, aku lagi ngerasa kering, aku lagi sibuk, aku males. To be honest, gak apa-apa. Seringkali kita ngalamin itu, tapi ambil keputusan, arahkan hatimu untuk cari Tuhan. Seperti kuncinya seremeh itu, segampang itu. Masalahnya adalah perkara kecil aja kita seringkali gak mau berjuang untuk lakukan. Ya kadang-kadang anak-anak Cilipi, aduh mam, hari-hari aku lagi sibuk sekali dengan sekolah. I have so many things to do, tugas, project dan segala macam. Dan mereka bilang, aku gak punya waktu untuk saat teduh. Tapi begitu malam gitu, hati nurani, Roh Kudus mengingatkan. Minimal dia ingat kan, gua kok gak saat teduh ya. Nah, Cilipi akan ngomong sama anak-anak Cilipi, itu yang waktu kamu diingetin itu, ayo arahkan. Walaupun kamu lelah, walaupun kamu ngerasa gak mood, tapi hati yang demikian tuh dijaga, dipupuk, dipertahankan, diarahkan. Bangkitlah sebentar, gak perlu cuma 5 menit, arahkan hatimu untuk mencari Tuhan. Arahkan hatimu untuk bersekutu dengan Tuhan. Arahkan hatimu untuk menginginkan Tuhan walaupun jujur kau rasa gak kepingin. Tapi arahkan, gembalakan hatimu untuk terus melekat pada pokok anggur. Untuk melekat pada Tuhan Yesus. Untuk tinggal dalam persekutuan dengannya. Tuhan kita itu gak cari sempurna. Katakan amin. Tuhan gak cari kamu sempurna.
Tapi Tuhan itu berada di sisi kita melalui Roh Kudus-Nya, mengarahkan hati kita untuk terus nempel. Amin. Jadi yang ini semua orang percaya, semua anak Tuhan bisa lakukan kalau kamu mau. Saat teduh jangan jadikan beban, tapi arahkan, jadikan kesukaan. Cultivate, make this your favorite time. Cultivate, dipupuk, dibangun, diarahkan. Sekali lagi gak harus sempurna, tapi selalu arahkan ke sana. Saat teduh juga bukan bicara tentang pertama-tama berapa lama, tapi mau cuma 2 menit, 3 menit, 5 menit. 2, 3, 4, 5 menit itu sungguh-sungguh bilang, Tuhan, Lord help me. I really want to love you more. Holy Spirit help me. Bawa aku kembali ke cinta mula-mula. Bawa hatiku ini Tuhan, mengasihimu lebih. Berikan kepadaku haus lapar. Arahkan hatimu terus ke sana. Amin. Itu yang disebut dengan tinggal dalam persekutuan dengan Dia. Terus menempel kepada pokok anggur. Dan percayalah, kalau kau mau lakukan hal ini, kalau kau mau arahkan hatimu terus kepada Tuhan dan melekat kepadanya, karakter buah Roh Kudus itu pasti akan dinyatakan dalam hidupmu. Roh Kudus akan mulai memproduksi karakter-karakter sifat Kristus dalam hidupmu. Tahu nggak namanya buah? Kalian kalau hari ini nanam benih pohon mangga gitu ya, benih mangga, bisa nggak besok langsung kalian petik mangganya? Ya nggak bisa. Ada proses. Amin. Makanya tadi Celipi bilang perlu dipupuk. Perlu dipupuk. Hari ini Celipi bergumul dengan sifat pemarah. Lalu Roh Kudus dalam diriku mulai mengerjakan, mengingatkan. Yang sabar dikit, ayo mulut dijaga. Gak langsung sempurna, langsung besoknya berubah jadi orang sabar. Ya gak bisa. Tapi yang bisa kayak gini, kemarin setiap minggu, setiap hari marah terus. Yang sekarang seminggu 3 kali marah. Sedikit lebih bisa panjang sabar dikit. Besok lagi seminggu 2 kali marah. Besok lagi seminggu 1 kali marah. Besok lagi marah gak lama-lama. Besoknya lagi marah tapi disimpan di hati. Dan terus kalau kita terus buahnya jadi matang. Amin. Semakin kita meresponi Roh Kudus dalam hati kita yang mengerjakan karakter itu. Semakin kita taat, semakin kita ngikuti tuntunan Roh Kudus, semakin buah itu matang. Semakin karakter Kristus itu tampak. Amin. Kuncinya apa? Tinggal dalam persekutuan dengan Dia. Tapi kalau sudah baru minggu ketiga, terus kita drop out, udah gak saat teduhan, udah berjalan dengan kekuatan sendiri, tambah hancur. Buahnya belum juga bertunas, udah gugur. Tapi Roh Kudus gak nyerah. Karena Roh Kudus masih dalam diri kita. Jadi kamu coba lagi. Hasilkan buah lagi. Dan pastikan buah itu dalam ketaatan menjadi matang. Menjadi nyata. Amin. Halo amin. Mau ya? Nah buah roh ini yang dibawa Roh Kudus dalam hidupmu. Yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hidupmu itu. Ada sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena Matius pasal 7 ayat 16 sampai 20 berbunyi demikian. Ini Celipi jelasin dulu mengenai buah roh. Matius 7 ayat 16 sampai 20 berbunyi demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Di permainan kata ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Celipi tadi cerita. Waktu Celipi bertobat usia 16 tahun. Waktu itu Celipi bertobat di sebuah persekutuan. Lalu mamanya Celipi ini menentang. Kamu nih hati-hati ya, ikut persekutuan fanatik, nanti kamu anak muda kumpul-kumpul, nantinya kamu jadi uraan.
Karena waktu itu di zaman itu ya, zaman long time ago in Bethlehem. Celipi lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah namanya Salatiga. Nah di kota Salatiga itu recently di zaman itu memang ada kejadian. Ada ini loh, kelompok gereja setan lah bisa dikatakan, persekutuan sesat. Jadi itu anak-anak muda, kedoknya gereja. Tapi turns out anak-anak itu jadi anak yang memberontak, ngelawan orang tua, seks bebas, narkoba, mabuk-mabuan, gak karu-karuan. Lalu orang-orang tua di Salatiga panik semua gitu kan. Nah mama ingetin Celipi soal itu. Hati-hati loh kamu ya, ura anti lo ya. Kumpul anak muda, persekutuan, fanatik, gereja-gerejaan. Nanti lo ujung-ujungnya kayak itu. Diingetin kan. Nah terus Celipi bilang seperti ini, "Ma, enggak ma, ini gereja beneran. Aku bertobat di sana, aku ngalami Tuhan, aku dipenuhi Roh Kudus." Waktu Celipi sebut Roh Kudus, mama ngomongin, "Hati-hati loh, yang kemarin juga bilangnya Roh Kudus ternyata roh kuda." Bilang kayak gitu. "Hati-hati loh, bilang bahasa roh, Roh Kudus, roh kuda nanti yang masuk ke kamu." Mama bilang gitu dalam ketidakmengertiannya ya. Lalu tiba-tiba Tuhan tuh kasih hikmat loh. Celipi ngomong sama mama Celipi itu pakai ayat yang tadi itu. "Mama, Alkitab nih ngomong loh mama tahu kan Alkitab nih ngomong seperti loh. Sebuah pohon, kalau pohon itu rusak, tidak mungkin buahnya baik. Sebaliknya kalau pohon itu baik, nggak mungkin buahnya itu rusak." Nah mama lihat loh, 3-4 bulan Lipi ikut persekutuan itu. Buahku ini gimana? How do you see me? Mama lihat hidupnya Lipi gimana? Benar sih persekutuan yang mama bilang tadi memang itu sesat. Makanya buahnya kayak gitu. Mama lihat Lipi sekarang 3-4 bulan. Aku ikut persekutuan ini, ikut gereja ini. How do you see my life? Waktu Celipi ngomong gitu mama terdiam loh. Gak bisa ngomong apa-apa. Mikir gitu kan. Tapi I see something. Celipi lihat bahwa wajahnya ngalami sesuatu nih. Kayak sesuatu yang menemplak dan menerangi gitu. Tak kejar. "Ya apa ma? Ya apa aku? 3-4 bulan ini menurut mama aku kayak apa? Apakah aku memberontak? Apa aku jadi aneh? Apa aku jadi liar? Apa aku karakterku seperti apa?" Mama diem. "Ma, jawab ma. Mama kan kenal anaknya mama sendiri kayak apa?" Lalu mama ngomong seperti ini. "Kamu berubah sih." "Berubah kayak apa?" "Kamu beda. Kamu jadi lebih baik." Nah itu ma. Kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Kalau pohonnya buruk, buahnya pasti buruk. Halo amin. Jadi kita ini akan dikenal lewat buah kita. Buah itu penting. Did you really receive Jesus in your heart? Apakah kau sungguh-sungguh sudah menerima Yesus dalam hatimu? Apakah engkau sungguh-sungguh sudah menerima Roh Kudus dalam hidupmu? Pasti engkau akan berbuah. Buah memang menunggu waktu, ada proses untuk menjadi matang. Tapi perubahannya jelas terlihat. Orang mengenal kita dari buah kita. Dan kalau Anda lanjutin, kalau ayat berikutnya menyatakan bahwa pada hari terakhir nanti, kita bahkan akan dihakimi oleh buah kita. Makanya buah itu penting. Dan itu tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi dengan tinggal di dalam Dia, maka Roh Kudus akan memproduksi karakter Kristus itu. Dan hidupmu pasti gak akan pernah sama lagi. Sempurna jauh, masih belum ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Memang belum sempurna, tapi on the way. Dan kamu bisa berkata, my life is getting better and better. Amin. Dan orang di sekitarmu juga bisa memberikan kesaksian itu. Itu mengenai buah. Yang kedua, sekarang Celipi akan bahas mengenai karunia. Nah kalau buah tadi dikerjakan, diproduksi oleh Roh Kudus dalam diri kita, dan butuh respon ketaatan, kesediaan kita untuk dibentuk, dituntun, maka yang namanya karunia Roh Kudus atau the gifts of the Holy Spirit itu murni pemberian. Katakan pemberian. Jangan kaget karena yang namanya karunia Roh Kudus tidak ditentukan oleh kedewasaan rohani seseorang. Bisa jadi itu orang barusan lahir baru. Belum sampai MSJ 1, 2, 3, 4, belum sampai, gak ada 4 ini, gak ada CG 1, 2, 3, bukan siapa-siapa. Tapi dia orang percaya, dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba dia punya karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan, bisa jadi. Karena apa sifatnya pemberian. Dan pemberian ini, the gifts of the Holy Spirit, itu muncul ketika Tuhan melihat ada kebutuhan. Kuncinya kebutuhan.
Itu bukan untuk si pelaku mujizat itu, bukan untuk si orang yang berkarunia, yang beroperasi dalam karunia itu, tapi lebih kepada untuk menjawab kebutuhan orang lain. Saking Tuhan tuh hatinya begitu penuh dengan kasih, pingin menjawab kebutuhan seseorang. Dipakailah seseorang yang baru aja lahir baru, belum juga dewasa-dewasa amat, belum juga karakternya sempurna, tapi dia available. Dia mau, dia bersedia. Tuhan pakailah orang itu untuk menyatakan karunia-Nya, untuk menyatakan pekerjaannya. Itu yang namanya karunia. Jelas ya. Nah, karunia Roh Kudus ini sekali lagi terutama diberikan untuk menjawab kebutuhan. Untuk membangun gereja Tuhan, untuk menyertai tugas amanat agung. It is the Holy Spirit through us. Dia bekerja melalui kita. Nah, sekarang sebelum Celipi lebih lanjut, Celipi minta kalian semua di sini pikirkan tentang sebuah kebutuhan yang kalian tahu. Oke, ini tugas ya, beneran loh ini ya. Semua ya, lakukan ya. Semua di sini, yang duduk di sini, pikirkan tentang sebuah kebutuhan yang kalian tahu. Kebutuhan itu mungkin bisa jadi salah satu temanmu, kamu tahu. Jadi ini bukan menebak-nebak. Kamu tahu dia sedang mengalami kesulitan keuangan. Atau satu temanmu yang lain sedang bergumul untuk kondisi situasi keluarganya. Papa mamanya mungkin mau cerai. Atau mungkin satu teman tuh lagi down karena dia lagi patah hati. Gak tau lah ya. Atau mungkin itu mamamu. Mungkin mamamu lagi bergumul tentang satu sakit penyakit tertentu. Mungkin loh ya. Apapun. Pokoknya satu kebutuhan orang lain. Bukan kebutuhanmu sendiri ya. It's not the time to think about yourself. For now ini ya. Tapi pikirkan orang lain yang punya kebutuhan. Dapat? Get it? Udah? Simpen orang itu, simpen kebutuhan itu dalam hatimu. Satu aja, fokus satu aja. Jangan yang lain-lain, oke? Kan banyak. Kebutuhan orang-orang di benua Afrika udah gak usah. Satu orang yang kamu kenal. Yang spesifik yang kamu tahu, oke? Nah, sekarang Celipi akan lanjutin. Karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12, ayat 7-11. Apa aja sih? Sebenarnya ada banyak sekali karunia-karunia Roh Kudus, tapi salah satunya yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7-11. Kata-kata hikmat. Karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Karunia iman. Karunia menyembuhkan atau kesembuhan. Karunia mengadakan mujizat. Karunia bernubuat. Karunia membedakan roh. Karunia berbahasa roh. Dan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, Celipi akan jelasin 3 karunia dalam ibadah ini ya, nggak bisa cover semuanya tentunya, tapi 3 ini yang Celipi ingin jelasin kepada kalian. Nah, kadang-kadang kita berpikir kalau karunia Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka itu datangnya itu akan disertai dengan sensasi yang luar biasa. Entah tersetrum lah, tersetrum gimana sih ya? Kayak terasa tersengat listrik, gitu ya. Atau kamu ngerasa badanmu bergetar, merinding semua bulu kudunya gitu kan. Pokoknya something yang spektakuler. Atau kamu mesti berbahasa roh kenceng dulu, baru tiba-tiba gitu kan. Atau kamu tiba-tiba mengalami penglihatan atau apa. Padahal enggak seperti itu loh. Enggak selalu seperti itu. Dan karunia Roh Kudus itu enggak selalu butuh yang namanya platform mimbar. Karunia Roh Kudus itu seringkali bisa jadi sudah sering beroperasi dalam dirimu, tapi kamu enggak sadar. You just don't realize it. Celipi kok percaya ya, di sini ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus. Celipi yakin karena ada banyak kebutuhan di muka bumi ini, pasti banyak dari kalian tuh sudah sering atau sudah pernah lebih dari sekali beroperasi dalam karunia Roh Kudus, hanya engkau nggak sadar. Karena memang karunia Roh Kudus itu tuh bisa sangat natural in daily life. Kuncinya apa? Di mana ada kebutuhan. Nah, Celipi akan coba jelasin 3 karunia. Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Itu kayak apa sih? Karunia berkata-kata dengan hikmat itu adalah kita mengucapkan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus, dan kata-kata itu bisa menjadi sebuah jalan keluar atau jawaban dari sebuah pertanyaan atau sebuah tuntunan langkah yang bijaksana dan tentunya bersumber dari firman Tuhan. Ya, pernah nggak ngalami ini ketika temenmu lagi curhat, temen CG gitu ya, lagi curhat, lagi ada masalah besar. Kamu kasihan banget, kamu empati. Lalu kamu juga bingung sih sebetulnya gimana solusinya.
Belum tentu kamu yang menjawab kebutuhan itu. Tapi tiba-tiba kamu bisa memberikan sebuah nasihat, sebuah tuntunan. Yang habis selesai kamu ngomong, kamu sendiri bingung. Kok aku bisa ngomong kayak gitu ya? Dan orang itu yang dengar itu kayak dapat pencerahan. Oh iya ya, gitu ya. Padahal masalahnya belum selesai. Nah itu kata-kata hikmat. Sebuah tuntunan, kata-kata hikmat yang bisa jadi jawaban, belum tentu jawaban nyata masalah selesai. Tapi sebuah jawaban, oh ya pencerahan, itu namanya kata-kata hikmat. Nah, yang kedua, itu kata-kata pengetahuan. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan adalah sebuah karunia di mana Roh Kudus itu memberikan sebuah pengetahuan tentang apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang. Orang seringkali kebalik-balik tuh, mikirnya itu adalah nubuat, tapi itu sebenarnya adalah karunia kata-kata pengetahuan. Tanpa kamu dapat informasi dari manapun tentang hal itu. Ya, contohnya apa? Kalau di Alkitab itu waktu Yesus berjumpa dengan Nathanael, Yesus bilang seperti ini, aku udah lihat kamu sebelumnya, kamu udah di bawah pohon ara kan? Lu kok bisa tahu? Tahu aja. Pokoknya tiba-tiba tahu aja. Ya. Nah, contohnya lagi apa? Kalau sekarang ini kalau kalian suka ngikutin saat teduh bersamanya Pastor Philip sering sekali beroperasi dalam kata-kata pengetahuan. Di menjelang akhir dari saat teduh itu, pasti Pastor Philip akan berdoa. Lalu mulai ngomong kayak gini. Roh Kudus menunjukkan kepada saya, ada seorang anak muda usia 16-17 tahun, kamu pakai kacamata gitu ya, kamu punya sakit di lutut sebelah kananmu gitu ya, contoh. Nah Tuhan berbicara buat Tuhan gitu. Itu kata-kata pengetahuan. Dari mana kok Philip tahu? Itu kata-kata pengetahuan, tahu aja. Ada informasi. Nah, dan habis itu kemudian masuk ke sosmed gitu kan. Itu saya gitu ya. Ada seorang ibu di sini yang sedang bergumul untuk putranya yang sedang sakit. Dan Tuhan berkata, "Hei ibu, jangan takut, anakmu pasti disembuhkan." Something like that. Itu namanya kata-kata pengetahuan. Ya. Tuhan mau menunjukkan kepada seseorang bahwa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Seringkali kata-kata pengetahuan itu adalah untuk itu. Untuk menyatakan bahwa God knows, God cares. Kok sampai bisa ada hamba Tuhan nun jauh di sana berbicara. Ya, Celipi pribadi mengalami. Yang tadi sore cerita bahwa di sebuah ibadah pernah satu kali di sebuah gereja lokal kecil. Tiba-tiba udah mau closing gitu, tiba-tiba muncul. Begitu aja, pengetahuan, tahu. Di sini ada yang namanya Andre. Ada nggak yang namanya Andre? Ada satu orang tok di sekian banyak orang. Sini maju ke depan. Kamu sedang bergumul ya untuk keselamatan keluargamu. Nangis langsung, kok Cece tahu gitu kan. Bukan aku yang tahu, Tuhan yang tahu. Mamamu ya, iya. Tuhan bilang satu orang percaya kepada Tuhan, seisi rumahnya diselamatkan. Kamu terus berdoa, kamu pasti akan menuai mamamu sebentar lagi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada seorang bahwa Allahmu hidup, Allahmu peduli. Kata-kata pengetahuan. Dalam hidup sehari-hari ini untuk Celipi sendiri pernah ngalami kayak gini. Waktu di Semarang waktu itu ya. Waktu itu sedang bergumul mau cari rumah. Udah desperate banget, uang terbatas. Lalu juga cari rumah, kontrakan mau habis. Gak dapet. Satu kali ada sebuah rumah yang Celipi naksir banget. Hati udah melekat gitu ya, jatuh cinta. Tapi itu rumah mahal sekali. Katakanlah gak sebut angka sebenarnya ya, ini cuma contoh-contoh aja. Dijual 800 juta zaman itu. Nah, uang Celipi gak sampai segitu. Dikumpul-kumpulin cuma ada 400 lah bisa, separuhnya. Lalu udah pasti gak mungkin ditolak, yang jual pun gak mau temuin karena masih jauh. Tapi satu kali naik motor berdua dengan suami, tiba-tiba Tuhan taruh di hati, kamu akan dapat rumah itu dalam waktu 2 kali 24 jam, pemiliknya akan berubah pikiran, kasih kamu rumah itu dengan harga pas 400. Percaya gak percaya, percaya gak percaya. Sungguhan lo terjadi. Sungguhan terjadi 2 kali 24 jam tepat. Tiba-tiba pemiliknya telepon. Berubah pikiran padahal sebelumnya hina-hina. Mau ketemuan aja gak mau. Dia bilang, oke,
kita kasih buat kamu. Sampai shock kabeh keluar lagi bahasanya, maaf. Sampai kaget, sampai kaget, sampai lemes, gemeter semua. Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli. It's more than He knows and He cares. He really loves me. He cares about my needs. Dapat rumah itu. Gak tahu ceritanya gimana. Sampai Tuhan tuh luar biasa untuk menunjukkan, untuk mempesona anak-anaknya. Satu hari pindah ke rumah itu. Hari pertama menempati rumah itu, besok paginya bangun, di depannya tuh ada taman gede. Lagi jalan-jalan gitu, tiba-tiba ada satu om-om gitu deketin. Loh, nih kamu di rumah itu ya? Iya om, barusan pindah. Ngobrol kan. Dapat rumah itu harga berapa? Ya, Celipi ngomong lah harga segini. Masa tak tawar 600 gak dikasih? Masa sama kamu kasih 400? Just to show, my God is so awesome. Kata-kata pengetahuan. Celipi ngalamin itu dan jadi kayak kepingin juga orang lain ngalami ya. Karena Tuhan itu kasihnya itu besar untuk semua orang. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, karunia bernubuat. Nah ini karunia yang sangat penting. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ketiga. Nah kali ini gak salah ayatnya. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 9, Alkitab mencatat bahwa Filipus si penginjil itu memiliki 4 anak perempuan yang memiliki karunia untuk bernubuat. Nah karunia nubuat yang di sini adalah karunia nubuat yang sederhana. Beda dengan karunia nubuatan seorang nabi. Kalau nabi bernubuat itu dia menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Allah untuk gereja. Itu bobotnya memang berbeda. Dan itu adalah untuk orang-orang yang memang ada dalam jawatan kenabian. Kadang-kadang Tuhan memberikan message. Nubuatan sifatnya lebih berupa konfirmasi. Jadi meneguhkan apa yang jemaat sudah dapat untuk menguatkan mereka. Supaya mereka mantep gitu loh. Nah karunia nubuat yang dalam 1 Korintus pasal 14 ini itu adalah karunia yang tujuannya itu dipakai untuk membangun, menasehati, menghibur seseorang, membawa kemajuan rohani. Nah, makanya dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 31 Rasul Paulus ngomong kayak gini. Coba lihat ayat 31 ya. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Rupanya 4 anak perempuannya Filipus itu mereka yang dikatakan Alkitab mempunyai karunia bernubuat. Itu mereka kalau di gereja, di komunitas itu, mereka itu menggunakan karunia nubuat untuk membangun, menasehati jemaat, mengingatkan, menegur, menguatkan. Nah itu adalah karunia yang Paulus katakan semua orang bisa, semua orang boleh, semua orang silahkan lakukan. Contoh ya, Celipi akan kasih contoh 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 22. Ini adalah karunia kata-kata yang merupakan karunia nubuat yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk membangun mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, pegang yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Perhatikan, ini bukan sekedar kata-kata positif. Tapi kata-kata yang diucapkan oleh anak Tuhan keluar dari hati yang sensitif sama kebutuhan, lalu rindu untuk jadi saluran berkat, maka karunia nubuat mengalir dalam dirinya. Tuhan pakai orang itu untuk membangun sesamanya, membawa kemajuan rohani. Nangkep ini. Jadi ya sebetulnya kita ini kan community of faith, setuju? Komunitas iman kan, orang-orang beriman ngumpul semua di sini kan.
Siapa yang berkata aku orang beriman? Lambaikan tanganmu. So, mari jadikan betul-betul setiap pertemuan kita ini bukan segera pertemuan yang asiknya ngumpul-ngumpul dan rame-rame. Tapi mari kita mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui kita, bahkan mengurapi setiap kata-kata kita. Kata-kata kita ketika kita sedang bersama-sama satu sama lain itu menjadi kata-kata yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Menjadi karunia nubuat. Setiap kita menguatkan sesamanya, saling mendorong untuk kemajuan rohani. Not just sebuah kata-kata yang klise. Tapi kalau engkau tinggal dalam Roh Kudus, dan engkau percaya Roh Kudus dalam dirimu, engkau mengcultivate hati yang rindu untuk menjadi alat Tuhan, menjawab kebutuhan. Roh Kudus sangat mau memakaimu, paling rendah ditaruh dalam raknya untuk kita jangkau karunia nubuat. Halo, amin. Makanya Alkitab selalu berkata, semua orang percaya, bisa dan boleh bernubuat. Jadi undang pemusik maju ke depan. Buah dan karunia roh. Kedua-duanya adalah berkat rohani yang Tuhan berikan dalam diri kita. Yang kita terima dalam Kristus Yesus. Untuk menjadikan hidup kita ini berbuah-buah menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh baik di dalam Dia. Nah tadi ingat PR-nya Cilipi, ada satu kebutuhan yang Cilipi minta untuk kalian ingat. Oke? Nah sebentar ini kita akan praktek karunia nubuat. Kita akan nyanyi satu lagu tapi please bawa beban itu, kebutuhan itu di hadapan Tuhan. Doakan, bawa di hadapan Tuhan lalu bilang, Tuhan pakai aku dengan karunia nubuat. Kata-kata apa yang harus aku sampaikan untuk orang yang sedang dalam pergumulan ini. Untuk aku bisa membangun dia. Jangan kata-kata klise, God bless you ya. Jangan gitu toh ya. Kayak kita mengakhiri message GBU. Ya, I know God bless you is a wonderful words. Ya, tapi lebih daripada itu kamu berdoa. Sampai kamu nemu sebuah kata-kata bukan lahir dari otakmu, akal budimu. Tapi waktu kau bawa Tuhan ini lo ada kebutuhan. Roh Kudus sangat sensitif loh sama kebutuhan. Karena hatinya selalu limpah dengan kasih. Pakai aku Tuhan. Untuk kuatin saudaraku, saudariku, papa, mamaku dalam bergumul. What words, kata-kata apa yang perlu aku sampaikan. Amin.